Warta Lisan Minggu 3 Oktober 2021. Yang pertama, pemahaman Alkitab online. Selama bulan keluarga di bulan Oktober 2021, kegiatan pemahaman Alkitab ditiadakan. Umat diundang untuk mengikuti kegiatan persekutuan dalam rangka bulan keluarga yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18 WIB. Yang kedua, ibadah syukur hari ulang tahun ke-80 GKI Purworejo. Ibadah syukur hari ulang tahun GKI Purworejo akan diadakan secara online live streaming pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pukul 18 WIB di GKI Purworejo. Dalam ibadah tersebut akan dilayankan perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari dapat mengambil elemen perjamuan kudus atau hosti dan anggur di kantor gereja pada jam kerja. Yang ketiga, persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan secara onsite. Di GKI Purworejo, Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 18 WIB. B. Di Bajem Celapar, hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 19 WIB. Mohon partisipasi dan kehadiran saudara-saudari remaja pemuda. Yang keempat, persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day pada hari Minggu 31 Oktober 2021. Persembahan tahunan ini dialokasikan untuk YPK Penabur Wacana dan Rumah Pastori. Yang kelima, amplop Thanksgiving Day akan dikirim ke rumah-rumah. Bapak Ibu saudara dapat mengumpulkan persembahan Thanksgiving ke gereja pada hari Minggu 31 Oktober 2021 atau mengirimkannya ke rekening BCA GKI Purworejo. Yang kelima, perayaan bulan keluarga dan hari ulang tahun ke-80 GKI Purworejo. Dalam rangka memeriahkan bulan keluarga dan hari ulang tahun ke-80 GKI Purworejo, panitia akan mengadakan lomba-lomba, yaitu yang pertama, lomba tumpeng mini. Pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 10 Oktober 2021. Yang kedua, lomba Family Got Talent. Video dikumpulkan paling lambat tanggal 24 Oktober 2021. Kedua lomba diselenggarakan untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo dan Bajem Celapar. Ketentuan lomba dapat Bapak Ibu saudara baca di dalam warta gereja. Demikian warta lisan hari ini, kita akan memulai ibadah. Mari bersaat teduh sejenak. Dengan bangkit berdiri, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu saudara-saudari. Hari ini kita memasuki bulan keluarga. Kita bersyukur karena kita dapat beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, hingga lansia. Karena itu, yuk kita memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak semua, marilah kita bersama mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan. Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan, Damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Silakan duduk. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, serta anak-anak semua, hari ini kita akan memulai perjalanan bulan keluarga kita. Tema bulan keluarga kita adalah Quo Vadis Gereja GKI Purworejo, atau secara khusus Quo Vadis Keluarga Kristen, yang artinya mau kemana keluarga Kristen, apa yang mau kita tuju. Dan hari ini kita akan memulai perjalanan panjang itu dengan mengingat bahwa keluarga kita dimulai dengan ikatan perjanjian atau ikatan cinta kasih. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu, anak-anak semua melihat sedikit dekor kita hari ini agak spesial. Coba dilihat di bagian ujung. Ada satu simbol yang mau kita pakai, yang mau kita ingat hari ini. Simbol cincin. Cincin itu artinya apa? Oh, cincin itu tanda sebuah ikatan, sebuah janji. Ikatan cinta kasih. Cinta kasih yang bukan cuma dilakukan oleh mama dan papa atau oleh orang tua, tapi juga cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan yang mengikat kita menjadi satu keluarga. Nah, karena itu hari ini kita mau memuji Tuhan sebagai satu keluarga. Kita nyanyikan Satukanlah Hati Kami. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik boleh bertepuk tangan, boleh pakai gerakan, kita nyanyikan dengan gembira, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus,
bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita nyanyikan sekali lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman, serta anak-anak semua, benarkah kita sebagai keluarga Kristen sudah hidup saling mengasihi? Atau jangan-jangan kita belum mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita? Karena itu, kita akui bersama-sama dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau selalu mengajarkan kami arti cinta kasih. Engkau rela berkorban buat kami, Engkau mengasihi kami sekalipun kadang-kadang kami melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan, kami harus mengaku bahwa ada kalanya kami tidak mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau ada tindakan kami yang melukai hati orang tua kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau ada tindakan kami yang melukai hati anak-anak kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau ada tindakan kami yang menyakiti hati saudara-saudara kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami mau terus belajar, kami mau terus diperbarui dan ditolong oleh Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan akan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama berdiri. Tuhan sungguh mengasihi kita, karena itu Ia mau mengampuni kita, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Boleh salam kepada orang tuanya, anak-anaknya boleh juga dipeluk. Kita nyatakan damai kita kepada anggota keluarga kita. Kita mau bersama belajar tentang bahasa cinta seperti yang sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Kita nyanyikan bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjaga dan membimbing kami sepanjang hari ini dan hari-hari sebelumnya. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar bisa dapat kami contoh dan kami lakukan dalam sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak semua, yuk kita buka Alkitab kita mau membaca Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 23. Nanti kita akan baca secara bergantian. Bapak, Ibu, jemaat dewasa dan lansia membaca ayat ganjil bersama dengan saya, dan anak-anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda membaca ayat genap bersama dengan Skyla. Skyla sudah siap membantu teman-teman dan kakak-kakak? Siap. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mari kita mulai membaca Alkitab kita. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-23. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi,
ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita.' Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semua, hari ini dalam ibadah minggu pertama bulan keluarga, tema kita adalah dimulai dengan cinta tak bersyarat. Keluarga Kristen itu dimulai, dilandasi, direkatkan dengan cinta tak bersyarat. Nah, pertanyaannya, emang ada di dalam keluarga kita cinta-cinta yang bersyarat? Nah, hari ini Kak Kesha mau mengajak kita semua untuk melihat kira-kira cinta yang bersyarat itu contohnya seperti apa sih? Nah, Kak Kesha sudah menentukan ada 3 tanda cinta kita masih bersyarat. Yang pertama, Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik semua. Cinta yang bersyarat itu contohnya kalau kita masih suka ngomong, aku mau melakukan A kalau kamu melakukan B. Nah, coba kita ingat-ingat nih ya, pernah nggak kita ngomong gini? Misalnya, Mah, aku mau bantuin Mama. Tapi, Mama tambahin ya uang jajan aku. Kalau Mama nggak tambahin uang jajan aku ya nggak mau bantuin Mama. Nah, pernah nggak ngomong kayak gitu? Atau sebaliknya, orang tua kepada anak. Mama nanti akan kasih kamu sepeda, tapi kamu harus ranking 1 dulu. Kalau kamu nggak ranking 1, nggak dapat sepeda. Nah, pernah? Nah, itu yang pertama. Tanda yang kedua, cinta yang bersyarat itu
yang hitung-hitungan itu juga ditunjukkan dengan adanya favoritisme atau memilih salah seorang yang lebih unggul, lebih disukai dari yang lain. Contoh, kalau kita punya 3 anak atau kita punya 3 saudara di rumah. Apakah kita cenderung memilih lebih menyukai yang satu ketimbang yang lain? Misalnya kita lebih suka sama anak kita yang jago nilai akademisnya, atau jago nilai seninya, atau yang bisa mewarisi bisnis keluarga ketimbang yang lain. Nah, kadang-kadang ketika ada favoritisme ini, kemudian anak-anak yang lain atau saudara-saudara yang lain berpikir, loh kalau aku tidak bisa memenuhi kriteria itu, berarti aku tidak dicintai ya. Kalau oma, kalau mbah menyayangi hanya cucu yang ini, hanya cucu yang itu, apakah aku juga tidak dicintai? Nah, itu favoritisme, cinta yang bersyarat. Nah, yang ketiga, ada lagi. Cinta yang bersyarat itu bisa juga ditunjukkan dengan adanya gejala perfeksionisme. Perfeksionisme itu apa? Pengennya sempurna. Maunya sempurna. Contoh, orang yang punya gejala perfeksionis itu seringkali takut melakukan kesalahan sekecil apapun atau seremeh apapun. Takut gagal. Kenapa? Karena mungkin selama ini dibilang kamu harus bagus, kamu harus sempurna, kamu harus punya nilai yang tinggi, kamu harus lebih baik daripada teman-teman kamu. Nah, sehingga kadang-kadang kita jadi takut untuk melakukan kesalahan walaupun itu kecil atau remeh. Atau misalnya gejala perfeksionisme, kamu nilainya harus 100, pokoknya nggak mau tahu nilaimu harus 100. Mama itu harus, sosoknya tuh yang ideal harusnya begini loh ma. Kalau nggak begitu aku nggak mau sayang sama mama. Misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik semua, pernah nggak atau kita merasa nggak punya tanda-tanda itu di dalam kehidupan kita berkeluarga? Mungkin kita pikir, wah kalau tandanya kayak gitu Kak Kesya, semua orang punya dong ya. Di semua keluarga ada. Dan rasanya tidak ada keluarga yang cintanya benar-benar tak bersyarat. Pasti adalah 1-2 syarat. Dan seringkali kita mengatakan, ya cinta yang bersyarat itu toh untuk kebaikan. Contoh tadi yang kukatakan, kalau kita bilang sama anak kita, ya kalau kamu ranking 1 kamu akan dapat sepeda. Harusnya bagus dong. Supaya mereka semangat belajarnya, supaya mereka tekun, supaya mereka berjuang. Betul, kadang-kadang kita lakukan itu untuk kebaikan, untuk mengontrol perilaku seseorang. Tapi yang perlu kita sadari adalah terkadang perilaku seperti itu justru punya efek jangka panjang yang melukai anggota keluarga kita. Orang yang dicintai dengan cinta yang bersyarat cenderung merasa tidak dicintai, tidak berharga, tidak cukup baik ketika dia tidak bisa memenuhi standar-standar tersebut. Coba lihat, ada berapa banyak anak-anak di zaman sekarang yang stres, nilainya bagus, prestasinya tinggi, dalam pergaulan banyak temannya. Tapi seringkali mereka merasa tertekan, mereka merasa tidak cukup baik. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi standar-standar tertentu yang mungkin kita punya. Orang-orang yang dicintai dengan cinta yang bersyarat bukan cuman merasa tidak dihargai atau tidak dicintai, tapi kadang-kadang bisa jadi mereka menghalalkan segala cara supaya mereka bisa diterima. Mereka menghalalkan segala cara
supaya mereka bisa merasa dicintai, diterima oleh anggota keluarganya sendiri. Ada suami yang pada akhirnya curang di tempat kerjanya. Demi apa? Demi membawa pulang uang yang banyak. Karena anak dan istri saya minta saya tuh harus punya uang yang banyak, harus jadi keluarga yang kaya. Ada anak yang kemudian jadi nyontek di sekolah atau nyontek di rumah. Dengan sistem yang online ini mudah sekali sekarang anak-anak nyontek ya. Belajar dari Google buku gampang sekali. Mereka lakukan itu kenapa? Mereka lakukan itu supaya dapat nilai yang bagus. Karena kalau nilaiku tidak bagus, aku merasa orang tuaku tidak sayang padaku. Nah, efek jangka panjang ini yang mau kita benahi, yang mau kita hindari, dan yang mau kita obati. Nah, karena itu hari ini saya mau mengajak kita untuk bertemu dengan satu tamu spesial, bintang tamu spesial. Dia ini adalah sosok seseorang yang merasa diterima dengan apa adanya oleh keluarganya. Nah, langsung saja kita lihat, kita saksikan wawancara berikut ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan seorang saudara yang punya cerita yang menarik. Kita akan segera berbincang-bincang dengan dia. Selamat hari Minggu, Mas. Boleh Masnya mungkin memperkenalkan diri dulu? Halo Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, kakak adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Bolang. Wah, namanya menarik tuh, Bolang. Bocah petualang ya Mas artinya? Bukan dong, saya bocah hilang. Kalau bocah petualang mah yang ada di TV. Kalau saya mah bocah hilang. Oh ya, saya paham. Nggak pasaran memang ya namanya, luar biasa. Tapi Mas ngomong-ngomong, bolehkah kami tahu nih, kenapa sih disebut bolang atau bocah hilang? Jadi dulu tuh saya pernah pergi dari rumah, makanya saya disebut bocah hilang. Nah tentang itu boleh nggak Masnya sharing sedikit dengan kita? Apa sih yang membuat Mas waktu itu pada akhirnya pergi dari rumah? Jadi bapak saya itu kan kaya ya, hartanya banyak, tanahnya luas juga. Nah kalau bapak saya suatu saat meninggal, pasti itu saya dapat warisan kan, ya minimal dibagi 2 lah sama kakak saya. Tapi yang jadi masalah adalah bapak saya masih sehat-sehat aja. Itu masalahnya, kapan meninggalnya coba. Jadi ya saya minta jatah saya sekarang aja. Kan lama kalau nunggu bapak saya meninggal kan ya. Walah, ini nggak benar ini. Tolong ya adik-adik yang di rumah ini jangan dicontoh ya, ini bukan contoh yang baik. Nah ngomong-ngomong Mas, terus kelanjutan ceritanya seperti apa nih? Ya terus bapak kasih bagian saya. Dan ternyata bagian saya itu banyak banget, sampai kaget sendiri kok. Saya nggak pernah megang uang sebanyak itu. Jadi ya seperti anak muda lainnya lah, pasti saya pakai uang itu buat foya-foya. Saya habisin uang itu. Saya beli mobil baru, saya beli pesawat jet pribadi, saya beli handphone model terbaru. Wah, pokoknya saya beli barang-barang yang mewah. Dan teman saya tuh juga banyak yang kaya saya. Ya. Ada teman pejabat, teman pengusaha, teman artis juga ada. Artis itu siapa namanya itu yang Rapih Ahmad. Nah itu teman saya itu. Wah, enak banget ya bisa hidup seperti Mas kayak gitu. Saya juga pengen jadi saudaranya Mas kalau kayak gitu. Ya, tapi lama-lama juga gimana ya? Karena nggak ada pemasukan, duitnya habis deh. Karena duit gak ada, teman-teman juga pada pergi ninggalin saya. Tiba-tiba ada bencana. Bencana apa Mas? Maksudnya pandemi seperti sekarang ini? Bukan.
bencana kelaparan, di mana-mana banyak orang susah cari makan, susah cari duit. Kayak saya ini sekarang nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Teman-teman ditelepon nggak ada yang angkat sama sekali. Merasa sendiri, mau kerja apa? Saya nggak punya keterampilan, nggak punya skill. Ujung-ujungnya saya cuma bisa jadi penjaga kandang babi. Kalau boleh milih ya, saya mending jaga kandang sapi atau kandang ayam. Kandang babi itu baunya nggak tahan saya. Bahkan dari jauh aja udah kecium baunya. Wah, luar biasa itu baunya. Kan sayang ya, orang sekeren saya, baju keren, walaupun muka pas-pasan, mosok iya jaga kandang babi. Ntar orang lain bingung. Beberapa hari kerja di situ saya jadi mikir, seorang hamba aja hidupnya lebih baik daripada saya sekarang ini. Mendingan saya pulang, gak apa-apalah dimarahin. Syukur-syukur bisa jadi hamba, makan terjamin, tempat tinggal ada. Singkat cerita, saya putuskan untuk jalan pulang. Di tengah jalan saya bingung mau ngomong apa ya ke bapak saya. Nanti kalau bapak saya marah gimana? Kalau saya ditolak sama bapak saya gimana? Kalau saya diusir gimana? Tapi ya udahlah, saya gas aja. Toh kalau saya diusir dan saya mati, saya juga mati di tanah kelahiran saya, bukan di kandang babi seperti ini. Lalu akhirnya gimana, Mas? Ya saya pulang, saya jalan kaki tuh, karena nggak punya uang kan, mau naik apa, nggak ada ongkos. Setelah beberapa hari saya jalan, akhirnya dari kejauhan saya udah lihat rumah saya. Begitu saya lihat rumah saya, timbul lagi rasa takut saya. Saya makin gemeteran. Saya takut kalau bapak saya marah sama saya. Tapi ternyata dari kejauhan bapak saya udah lihat saya, dan dia langsung lari nyamperin saya. Dia nggak nunggu saya sujud di kakinya buat minta maaf, tapi dia langsung peluk saya. Dia kasih saya jubah, dia kasih saya cincin. Nah, ketika pada waktu itu Mas dipeluk sama bapak, dikasih jubah, dikasih cincin, apa yang Mas rasakan? Sebenarnya saya itu juga nggak ngerti. Nggak ada alasan juga buat bapak saya nerima saya. Saya yang udah nggak punya apa-apa, udah kotor, bau, lusuh, udah aroma babi di seluruh badan saya. Bahkan teman-teman saya aja udah nggak ada yang menerima saya. Tapi waktu bapak meluk saya sadar bahwa cinta bapak itu yang diberikan kepada saya itu cinta tanpa syarat. Benar-benar cinta yang diberikan tanpa harus begini, harus begitu. Dan itulah yang membuat saya semakin sadar akan semua kesalahan-kesalahan saya. Yang tadinya saya memutuskan pulang hanya karena keegoisan saya yang mementingkan isi perut. Tapi ternyata sampai rumah, bapak saya memberikan saya lebih dari sekedar makanan. Bapak saya memberikan saya cinta yang luar biasa, kemurahan hati yang luar biasa, yang gak pernah saya dapat dari teman-teman saya yang ada saat saya banyak uang aja. Itu yang saya dapat dari bapak saya. Wah, cerita yang menarik sekali ya. Luar biasa, kita berterima kasih ada Mas Bolang di sini bisa bercerita kepada kita. Nah, ada nggak pesan-pesan terakhir atau closing statement yang mau disampaikan kepada jemaat GKI Purworejo? Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya merasa sangat bersyukur karena mempunyai seorang bapak yang memberikan saya cinta kasih. Dan mungkin di luar sana, di sekitar Bapak Ibu, atau bahkan di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang seperti saya, yang rindu akan cinta kasih, yang dalam kondisi bingung, dalam kondisi penat, lelah, atau bahkan sedang dihantui rasa bersalah. Nah, seandainya kita mau merangkul mereka,
pasti mereka akan merasa sangat tertolong sekali. Wah, menarik sekali nih, betul apa yang dikatakan Mas Bolang. Cinta yang tidak bersyarat itu bisa menolong ya, dan mungkin ada banyak orang yang sedang merindukan hal itu saat ini. Wah, terima kasih Mas Bolang untuk sharingnya, terima kasih untuk semua ceritanya. Ya, sama-sama. Dan semoga cerita saya tadi bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, tadi kita sudah melihat bagaimana ternyata dalam diri si anak bungsu, si Bolang namanya, bocah ilang, yang setara dengan anak bungsu dalam bacaan kita hari ini. Kita mungkin berpikir bahwa dia adalah sosok yang menyebalkan, yang boros, yang tidak tahu terima kasih pada orang tuanya. Sosok yang mengesalkan, yang mungkin jadi beban atau pikiran di dalam keluarga. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia juga adalah sosok seorang yang butuh untuk dicintai. Seseorang yang rindu untuk diterima sebagaimana adanya dia. Sosok si Bolang, si anak bungsu ini mungkin ada di dalam diri kita atau ada juga di dalam diri anggota keluarga kita. Orang-orang yang merindukan cinta yang tak bersyarat, pelukan yang tulus dari anggota keluarganya yang menerima dia sebagaimana adanya. Nah, saudara-saudara, hari ini di awal bulan keluarga kita mau belajar lagi untuk mempraktikkan hal tersebut. Kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Maka untuk mempraktikkan itu apa yang mesti kita lakukan? Ada 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, mari menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas, yang rapuh, yang punya kekurangan. Tetapi Tuhan mencintai kita dan Tuhan selalu membuka tangannya bersedia untuk memeluk kita. Sama seperti sang bapa memeluk anak bungsunya yang pulang. Kita bukan orang-orang yang sempurna sebagai seorang ayah. Kita mungkin tidak sempurna di dalam melakukan tugas kita. Sebagai seorang ibu, kita tidak sempurna. Sebagai seorang anak, mungkin kita mengecewakan orang tua kita dan sebagainya. Tapi meskipun demikian, Tuhan mengasihi kita. Bahkan Tuhan masih mau memakai kita untuk menjadi berkat di tengah keluarga kita. Bahkan dengan segala kelemahan kita. Tuhan masih mau memakai para ayah untuk menjadi teladan untuk anak-anaknya. Tuhan masih mau memakai para ibu yang tidak sempurna untuk menjadi penolong, pengasuh untuk anak-anaknya. Tuhan masih mau pakai kita, anak-anak, saudara-saudara yang juga mungkin punya banyak kekecewaan untuk menjadi anugerah pembawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita adalah orang-orang lemah yang diterima oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, biarlah cinta Tuhan itu juga menolong kita untuk mengakui dan menerima keterbatasan kita masing-masing. Tidak ada dari antara kita yang sempurna. Dan kita perlu merengkuh itu sebagai bagian dari kenyataan. Kita tidak sempurna. Dan yang ketiga, saudara-saudara, marilah mencoba untuk memulai membagikan cinta yang sama yang sudah kita terima dari Tuhan kepada anggota-anggota keluarga kita. Mungkin dalam situasi sekarang kondisi keluarga kita tidak sempurna baik-baik saja. Ada masalah, ada konflik, ada persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini jangan menunggu, jangan menanti orang lain atau anggota keluarga kita terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Yuk kita yang mulai duluan.
Anak-anak, teman-teman, yuk kita mulai walaupun kita mungkin masih kecil dan terbatas. Orang tua yang diberikan karunia oleh Tuhan, yuk kita mulai. Kita tunjukkan cinta itu sebab Tuhan juga menunjukkan cinta itu waktu kita masih bandel, waktu kita masih belum sempurna. Dia mengikat dirinya dengan kita di dalam cinta waktu kita masih lemah dan bahkan masih belum mengenal Dia. Karena itu mari teladani cinta Tuhan yang penuh inisiatif. Jangan tunggu orang lain melakukan, tapi mulailah dari diri sendiri. Lakukanlah itu, jadilah saluran berkat Tuhan di tengah keluarga kita masing-masing. Semoga Tuhan terus menolong kita. Kita perbaiki landasan dasar dari keluarga kita ini, dan minggu depan kita akan belajar lagi untuk mengembangkan hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk terus memulihkan keluarga kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan sekalian, marilah dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan iman kita secara dinyanyikan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara terkasih, pada tanggal 7 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadiran di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan dengan akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya ketika mereka menerima roti dan anggur, simbol tubuh dan darah Yesus. Kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Saudara-saudara, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin kita di dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup di dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus?
Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itu berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari saudara-saudara semua kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, Allah yang menolong kami untuk bisa mengasihi keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Kami datang kepadamu. Kami mengingat cintamu yang begitu besar, dan karena itu kami mau terus belajar untuk berharap, menaikkan permohonan kami kepada Tuhan, sekaligus juga mendengarkan tuntunan dari Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu, kami teringat dengan setiap orang tua di dalam perjuangannya untuk membesarkan anak-anak, di dalam perjuangannya untuk menantikan kehadiran anak, di dalam perjuangan mereka untuk bekerja, bahkan juga orang tua kami yang tinggal di rumah, yang menikmati masa pensiun mereka. Tuhan berkatilah setiap orang tua, tolong mereka di dalam perjuangan mereka masing-masing. Berikan kesabaran kepada mereka, berikan hikmat Tuhan kepada mereka. Kami juga teringat dengan anak-anak kami, mereka yang bersekolah, mereka yang berjuang untuk menambah ilmu, membangun pergaulan dengan sistem online di tengah pandemi ini, mereka yang juga berjuang untuk menata hidup dari hari ke hari, mereka yang berjuang untuk membentuk identitas mereka. Tuhan tolonglah mereka. Di dalam pergaulan, biarlah mereka punya hikmat kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ketika mereka mengalami kegagalan, Tuhan tolong mereka untuk tidak patah semangat. Dan ketika mereka belajar, Tuhan juga berikan ketekunan, sehingga mereka boleh mendapatkan ilmu yang baik, dan mereka juga boleh menikmati setiap proses pembelajaran yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini sedang sakit, mereka yang terbaring lemah di rumah sakit, mereka yang ada dalam perawatan keluarga di rumah. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan, berikan mereka pertolongan, kekuatan, sehingga mereka boleh melewati proses pemulihan dengan baik, dan mereka tidak menjadi putus asa, tetapi semakin teguh berpengharapan dan memegang imannya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami naikkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan, dan seraya kami berdoa memohon pertolongan Tuhan, kami juga memberikan diri kami untuk Tuhan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats pengantar persembahan kita diambil dari Mazmur 9 ayat 2. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Karena itu, marilah kita bersyukur seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.
kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang untuk mengucapkan syukur atas kemurahan-Mu dan segala kebaikan-Mu. Engkau sudah menyertai dan menolong kami di sepanjang hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, kami bisa melalui kehidupan ini. Engkau berkati setiap kerja dan usaha kami. Apa yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Dengan penuh rasa syukur, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Engkau juga pimpin tangan-tangan yang mengelola persembahan ini dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami serukan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak semua, marilah kita keluarga-keluarga Kristen hidup saling mengasihi dengan kasih yang tulus, seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah hidup dalam kasih yang tulus. Kami mau belajar saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
bagi kami Engkau segalanya. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Halo anak-anak sekolah minggu, hari ini kita sudah beribadah bersama dengan orang tua kita. Nah, guru-guru sekolah minggu sudah menyiapkan aktivitas yang mau kita lakukan bersama-sama. Hari ini kita akan membuat surat cinta atau kartu cinta kita untuk anggota keluarga. Boleh siapapun, boleh mbah, boleh uti, boleh mama, boleh papa, kakak, abang, adik, siapapun yang kalian cintai. Nyatakan rasa cinta kalian kepada mereka, lalu kalian berikan itu surat itu kepada mereka, lalu setelah itu kalian foto bersama ya, tersenyum, dan setelah itu kirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Nanti kita akan lihat hasilnya bersama-sama 2 minggu lagi. Siap untuk mengerjakan aktivitas? Selamat beraktivitas anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati.